4, 3, 2, 1, 0. Halo teman-teman, kembali lagi dengan video kami Teknik Sipil Universitas Nusa Luntar. Kami di sini akan membahas tentang teknik penyihatan. Sebelum masuk dalam pembahasannya, kami akan memperkenalkan nama. Saya Netersia Beda, Prodi Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknologi dengan NIM 2305100005. Saya Sofadi Mako, Prodi Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknologi dengan NIM 2305100001. Saya Anjali Manuain, Prodi Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknologi dengan NIM 2305100002. Kita akan membahas mengenai pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu tantangan besar dalam kehidupan masyarakat. Jadi dalam pembahasan yang saya sampaikan ada 4, yaitu air limbah, sampah, drainase, dan air bersih. Isu-isu ini sangat penting untuk kesehatan masyarakat. Yang pertama saya membahas tentang air limbah. Air limbah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang mendesak untuk diatasi. Meningkatnya aktivitas manusia seperti rumah tangga, industri, dan pertanian telah menyebabkan peningkatan volume air limbah yang dihasilkan apabila tidak dikelola dengan baik. Air limbah dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu diperlukan metode pengelolaan air limbah yang efektif dan efisien untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Contoh air limbah air cuci piring. Limbah air cuci piring biasanya mengandung sisa makanan dan bahan kimia dari sabun pencuci. Pengelolaan limbah ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode fisik seperti penyaringan dan pengenapan untuk memisahkan partikel padat. Yang berikut adalah limbah cuci pakaian. Limbah cuci pakaian mengandung deterjen dan bahan kimia lainnya. Metode pengelolaan yang efektif termasuk penggunaan sistem filtrasi dan adsorpsi untuk menghilangkan bahan kimia berbahaya. Yang berikut limbah perikanan. Limbah perikanan mengandung bahan organik tinggi yang dapat diolah secara biologis menggunakan sistem pengolahan aerobik atau anaerobik untuk mengurangi beban pencemaran. Yang berikut limbah kosmetik. Limbah kosmetik meliputi sisa makanan, kertas, dan produk pembersih. Pengolahan dapat melibatkan kombinasi metode fisik kimia dan biologis untuk mengurangi pencemaran. Yang berikut limbah air sawah. Limbah air sawah sering mengandung pestisida dan pupuk. Pengolahan dapat dilakukan dengan hibromediasi atau hiporemediasi untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Yang berikut saya akan membahas tentang sampah. Masalah sampah telah menjadi isu lingkungan yang signifikan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat telah menyebabkan peningkatan volume sampah yang dihasilkan, sementara sistem pengelolaan sampah yang efektif masih menjadi tantangan bagi masyarakat. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai masalah seperti pencemaran lingkungan, masalah kesehatan, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang efektif menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat. Contoh-contoh pada sampah. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik basah merupakan mencakup sisa makanan dan limbah dapur. Pengelolaan sampah ini dapat dilakukan melalui proses kompos yang mengubah bahan organik menjadi pupuk alami. Contohnya sisa sayuran, kulit buah, dan ampas kopi. Yang berikut sampah organik kering. Sampah organik kering terdiri dari material seperti dedaunan kering dan ranting seperti organik basah. Sampah ini juga dapat dikomposkan, contohnya daun kering, ranting, dan serbuk kayu. Sampah plastik dan botol. Sampah plastik dan botol merupakan tantangan besar karena sifatnya yang tidak mudah terurai dan ulang adalah metode yang
yang baik dalam pengelolaan yang umum digunakan di mana material diolah kembali menjadi produk baru. Contoh, botol minum, kantong plastik, dan kemasan plastik. Yang berikut, saya akan membahas tentang pengelolaan drainase. Drainase merupakan sistem penting dalam pengelolaan air di lingkungan perkotaan maupun perumahan. Fungsi utama dari sistem drainase adalah untuk mengalirkan kelebihan air dari permukaan tanah sehingga mencegah terjadinya genangan yang dapat menimbulkan banjir dengan meningkatnya urbanisasi, pembangunan, infrastruktur, dan perubahan iklim. Pengelolaan drainase menjadi semakin kompleks dan vital. Sistem drainase yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kerugian ekonomi, kesehatan masyarakat, dan kerusakan lingkungan. Contoh-contoh pada drainase adalah yang pertama, cara mengatasi drainase perumahan. Pengelolaan drainase di kawasan perumahan seringkali melibatkan pendekatan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Beberapa metode yang dapat diterapkan antara lain memungkinkan air hujan meresap ke dalam tanah, mengurangi aliran permukaan, menggunakan tanaman untuk menyerap air dan mengurangi limpasan air permukaan, mengurangi volume air hujan yang langsung jatuh ke permukaan tanah. Yang berikut saya akan membahas tentang cara mengatasi drainase di perkotaan. Pengelolaan drainase di perkotaan memerlukan pendekatan yang lebih kompleks mengingat tingkat kepadatan pendudukan dan infrastruktur yang ada. Beberapa teknik yang dapat diterapkan meliputi: satu, menggabungkan teknik alami dan buatan untuk mengelola air hujan, menampung air hujan dalam jumlah besar untuk mengendalikan aliran permukaan, mengurangi limpasan air, dan dengan memungkinkan air meresap ke dalam tanah. Berikut menangani drainase jalan. Pengelolaan drainase di area jalan sangat penting untuk mencegah genangan yang dapat mengganggu lalu lintas. Beberapa metode yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat untuk mengalirkan air dengan cepat dari permukaan jalan: membantu mengarahkan air ke saluran pembuangan, mengurangi genangan dengan meningkatkan penyerapan air di permukaan jalan. Berikut saya akan membahas tentang cara pengelolaan air minum. Air minum merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Ketersediaan air minum yang bersih dan berkualitas menjadi kunci dalam menjaga kesehatan masyarakat. Namun tidak semua daerah memiliki akses dalam mudah terhadap sumber air yang layak untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, pengelolaan air minum menjadi topik yang sangat relevan untuk dibahas. Contoh-contoh pada air. Pengelolaan air yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang sifat fisik, kimia, dan biologis air. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas air minum adalah air tanah. Permukaan atau air hujan memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Polusi dari limbah, industri, pertanian, dan rumah tangga dapat mempengaruhi kualitas air. Pemilihan metode pengelolaan yang tepat sesuai dengan kondisi air dan kebutuhan konsumen. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjaga sumber air bersih dan mengurangi pencemaran juga penting untuk memastikan akses terhadap air minum yang aman. Kesimpulannya, pengelolaan air limbah, sampah, drainase dan air minum yang buruk dapat merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menerapkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Saran yang pertama, pemerintah perkuat kebijakan infrastruktur dan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan limbah
dan air. Yang kedua, masyarakat tingkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan serta mengelola sampah dan air dengan lebih bijak. Yang ketiga, kalau kolaborasi diperlukan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat itu menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Saya akan menjelaskan 4 poin penting dalam teknik penyehatan. Poin yang pertama yang akan saya bahas adalah air bersih. Pasti kita semua sudah tahu betapa pentingnya air dalam kehidupan sehari-hari. Kita menggunakannya untuk minum, mandi, memasak, bahkan untuk keperluan industri dan pertanian. Tapi, apakah air yang kita gunakan sudah benar-benar bersih? Air bersih bukan hanya sekedar air yang jernih, tetapi juga bebas dari zat berbahaya dan bakteri. Sayangnya, tidak semua orang bisa mendapatkan akses air bersih dengan mudah. Nah, di video ini kita akan membahas lebih dalam tentang air bersih, sumbernya, tantangan yang dihadapi, serta bagaimana cara menjaga ketersediaannya. Yuk kita simak sampai selesai video ini. Yang pertama, definisi dan pentingnya air bersih. Air bersih adalah air yang tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, serta bebas dari zat berbahaya dan bakteri. Pentingnya untuk kehidupan sehari-hari seperti konsumsi, sanitasi, industri, dan pertanian. Untuk sumber air bersih yang pertama yaitu sungai. Sungai adalah sumber air alami yang mengalir di permukaan bumi dan sering digunakan untuk kebutuhan domestik, industri, dan irigasi. Namun, sungai rentan tercemar oleh limbah domestik, industri, dan pertanian. Contoh, Sungai Citarum di Indonesia yang menjadi sumber air tetapi mengalami pencemaran tinggi. Yang berikut, curah hujan. Air hujan dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih dengan teknologi penampungan seperti bak atau tangki. Air ini bisa digunakan untuk keperluan rumah tangga setelah melalui penyaringan. Contohnya, sistem rainwater harvesting yang digunakan di rumah-rumah untuk mengumpulkan air hujan. Yang berikut yaitu air permukaan. Air dari danau, rawa, dan telaga tersedia dalam jumlah besar, tetapi memerlukan pengolahan sebelum digunakan, karena dapat mengandung sedimen, bakteri, dan zat organik. Contohnya, air Danau Toba yang dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat sekitar. Yang berikut yaitu air bawah tanah. Air ini berasal dari lapisan bawah tanah dan lebih bersih karena tersaring secara alami melalui tanah dan bebatuan. Biasanya diperoleh melalui sumur dangkal atau sumur bor. Yang ketiga, pencemaran air disebabkan oleh limbah pertanian seperti pestisida, industri yaitu bahan kimia, dan rumah tangga seperti deterjen dan sampah yang menyebabkan penyakit, mengurangi ketersediaan air bersih, dan merusak ekosistem. Yang keempat adalah kelangkaan air bersih yang disebabkan oleh pencemaran air terjadi akibat limbah industri, domestik, dan pertanian yang mencemari sumber air sehingga kualitasnya menurun dan sulit digunakan. Contohnya seperti Sungai Citarum yang tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga menyebabkan airnya tidak layak dikonsumsi. Selanjutnya, eksploitasi air tanah berlebihan, perubahan iklim, dan infrastruktur yang kurang baik. Yang kelima adalah solusi untuk mengatasi kelangkaan air bersih, yaitu konservasi, yaitu reboisasi dan pengelolaan sumber daya air yang bijak. Upaya menjaga ketersediaan air dengan cara reboisasi untuk meningkatkan resapan air dan pengelolaan sumber daya air yang bijak agar tidak berlebihan dalam penggunaan. Contohnya, penanaman kembali hutan di daerah hulu sungai untuk mencegah erosi dan meningkatkan kapasitas air tanah. Yang keenam, standar air bersih, yaitu mengacu pada regulasi pemerintah seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 yang menetapkan standar baku mutu air bersih untuk memastikan air yang digunakan masyarakat aman bagi kesehatan.
Selanjutnya, poin kedua yang kita bahas adalah air limbah. Di sini kita akan membahas tentang apa itu air limbah, sumbernya, dampaknya, serta bagaimana cara mengelolanya agar tidak mencemari lingkungan. Yang pertama, pengertian air limbah. Air yang kualitasnya menurun akibat aktivitas manusia, jika tidak dikelola dengan baik, dapat mencemari lingkungan dan menyebabkan penyakit. Yang kedua, karakteristik air limbah. Yang pertama yaitu fisik, berwarna suram, berbau, mengandung partikel padat. Yang kedua, kimia, yaitu mengandung zat berbahaya seperti logam berat dan bahan kimia industri. Yang ketiga yaitu biologi, mengandung bakteri patogen, virus, dan mikroorganisme berbahaya. Yang ketiga yaitu sumber limbah, dibagi menjadi tiga yaitu domestik, yaitu rumah tangga seperti feses, urin, dan deterjen. Yang kedua industri, yaitu limbah pabrik yang mengandung bahan kimia. Yang ketiga pertanian seperti pestisida dan pupuk yang mencemari air. Yang keempat dampak air limbah. Yang pertama untuk lingkungan, yaitu pencemaran air tanah, sungai, dan laut. Yang kedua untuk kesehatan, yaitu penyebaran penyakit seperti kolera, tifus, dan disentri. Yang kelima adalah pengelolaan dan pengolahan air limbah. Yang pertama, pengolahan domestik seperti septic tank dan saluran sanitasi. Yang pertama, septic tank. Limbah domestik dari toilet dikumpulkan dalam septic tank, di mana padatan mengendap dan diurai oleh bakteri sebelum air limbah meresap ke tanah. Yang B yaitu saluran sanitasi, sistem perpipaan yang mengalirkan limbah rumah tangga ke fasilitas pengolahan sebelum dibuang ke lingkungan. Yang kedua yaitu untuk pengolahan industri seperti filtrasi, sedimentasi, dan pemurnian kimia. Filtrasi yaitu penyaringan untuk menghilangkan partikel padat dari air limbah. Sedimentasi yaitu pemisahan zat padat yang lebih berat melalui pengendapan. Selanjutnya pemurnian kimia yaitu penggunaan bahan kimia untuk menetralisir polutan berbahaya sebelum air dibuang atau digunakan kembali. Yang ketiga pemanfaatan ulang, yaitu air limbah yang telah diolah bisa digunakan untuk irigasi. Pengolahan air limbah yaitu air limbah yang telah diolah dapat digunakan untuk irigasi pertanian, membantu menghemat penggunaan air bersih, dan mengurangi pembuangan limbah ke lingkungan. Yang keenam, contoh kasus pencemaran air limbah. Kasus yang pertama, Sungai Citarum, yaitu tercemar limbah industri dan domestik. Yang kedua, yaitu Teluk Jakarta, yaitu pencemaran dari rumah tangga dan industri. Selanjutnya, yaitu poin berikut tentang sampah. Pasti kalian sudah tahu apa itu sampah. Setiap hari kita menghasilkan sampah, mulai dari sisa makanan, plastik bekas, hingga barang elektronik yang sudah tidak terpakai. Tapi apakah kita sudah mengelolanya dengan benar? Dalam video ini kita akan membahas tentang sampah, jenis-jenisnya, dampaknya bagi lingkungan dan kesehatan, serta cara mengelolanya dengan baik. Sampah adalah sisa buangan dan kotoran yang tidak terpakai lagi dari kegiatan manusia atau alam. Untuk jenis-jenis sampah kita mulai dari yang pertama berdasarkan sumbernya, yaitu sumber pertama sampah alam. Contohnya seperti daun kering, ranting, pohon, dan sisa tumbuhan yang dapat terurai secara alami. Yang kedua ada sampah rumah tangga atau domestik. Contohnya sisa makanan, plastik kemasan, dan botol minuman. Yang berikut sampah industri, yaitu contohnya limbah pabrik seperti serbuk kayu, sisa logam, dan bahan kimia. Yang berikut yaitu sampah medis, contohnya seperti jarum suntik bekas, obat kadaluarsa, dan perban bekas pakai. Yang terakhir sampah komersial, yaitu contohnya kertas bekas dari kantor, kantong plastik dari toko, dan kemasan produk. Selanjutnya ini tentang berdasarkan materi penyusunnya. Yang pertama sampah organik, yaitu mudah terurai secara alami. Contohnya sisa makanan, daun kering, dan kotoran hewan. Yang kedua yaitu sampah anorganik, yaitu tidak mudah terurai, yaitu kebalikan dari organik dan membutuhkan pengolahan lebih lanjut contohnya seperti plastik, kaca, logam, dan kaleng bekas. Yang ketiga
Sampah B3, bahan berbahaya dan beracun, yaitu mengandung zat berbahaya yang dapat mencemar lingkungan dan membahayakan kesehatan. Contohnya, baterai bekas, limbah pestisida, oli bekas, dan limbah rumah sakit. Yang ketiga, berdasarkan sifatnya. Yang pertama, sampah padat, contohnya plastik, kertas, dan logam. Sampah cair contohnya seperti limbah rumah tangga, limbah industri cair. Yang ketiga yaitu sampah gas, contohnya asap kendaraan, emisi, dan pabrik. Setiap jenis sampah memerlukan metode pengelolaan yang berbeda agar tidak mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan manusia. Sampah yang tidak dikelola dengan benar bisa menyebabkan pencemaran, menyebarkan penyakit, dan bahkan memicu bencana seperti banjir. Contoh dampak sampah. Yang pertama, dampak terhadap kesehatan. Sampah yang menumpuk dapat menjadi tempat berkembang biaknya bakteri dan virus, penyebab penyakit seperti diare, demam berdarah, dan infeksi kulit. Yang kedua, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari air tanah sehingga air minum menjadi tidak layak dikonsumsi. Yang kedua, dampak terhadap lingkungan. Sampah plastik yang dibuang sembarangan dapat mencemari sungai dan laut, mengancam ekosistem perairan, dan membahayakan hewan laut. Yang ketiga, dampak terhadap sosial dan ekonomi. Yang pertama, tumpukan sampah di lingkungan pemukiman mengurangi estetika dan menimbulkan bau tak sedap. Yang kedua, pembuangan sampah yang tidak dikelola menyebabkan banjir karena menyumbat saluran air. Yang ketiga, oleh karena itu penting bagi kita untuk menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, dan recycle yaitu mendaur ulang. Contoh penerapan 3R. Yang pertama, reduce, mengurangi menggunakan sedotan plastik dengan menggunakan sedotan stainless atau bambu. Yang kedua, reuse atau menggunakan kembali, yaitu menggunakan botol kaca bekas sebagai tempat penyimpanan air minum. Yang ketiga, recycle atau mendaur ulang, yaitu mendaur ulang plastik menjadi kerajinan tangan seperti tas atau hiasan rumah. Yang kedua, selain itu, sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik seperti plastik bisa didaur ulang agar tidak mencemari lingkungan. Contohnya, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering diolah menjadi pupuk kompos untuk pertanian. Yang terakhir adalah drainase. Kalian pernah mengalami banjir atau melihat genangan air di jalan setelah hujan? Nah, salah satu penyebabnya adalah sistem drainase yang kurang baik. Dalam video ini kita akan membahas tentang drainase, mulai dari pengertian, jenis, dampak, hingga cara pengelolaannya. Pertama, pengertian drainase. Drainase adalah sistem untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak terjadi genangan atau banjir. Bisa berupa saluran alami atau sungai dan danau. Kalau untuk buatan yaitu seperti got, gorong-gorong, dan selokan. Jenis-jenis drainase berdasarkan jaringannya. Yang pertama, drainase primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan bentuknya, drainase alami atau sungai dan buatan seperti saluran beton. Berdasarkan letaknya, drainase permukaan atau selokan dan bawah tanah seperti pipa. Berdasarkan fungsinya, single purpose atau khusus air hujan dan multipurpose atau campuran air hujan dan limbah. Untuk dampak drainase yang buruk, yang pertama, banjir dan genangan karena air tidak mengalir dengan baik. Yang kedua, erosi tanah akibat aliran air yang tidak terkendali. Yang ketiga, pencemaran lingkungan jika air limbah bercampur dengan saluran drainase. Yang kelima, cara pengelolaan drainase yang baik. Yang pertama, perencanaan yang baik sesuai dengan kondisi wilayah. Yang kedua, menggunakan infrastruktur yang memadai seperti saluran air yang cukup besar. Yang ketiga, yaitu pemeliharaan rutin seperti membersihkan selokan dari sampah dan lumpur. Kesimpulannya, jadi teman-teman, drainase yang baik sangat penting untuk mencegah banjir, menjaga lingkungan tetap sehat, dan menghindari berbagai masalah lainnya. Kita semua harus ikut menjaga kebersihan saluran air agar sistem drainase bisa bekerja dengan optimal.
saya akan membahas 4 poin penting dalam teknik penyehatan, yaitu air bersih, air limbah, sampah, dan drainase. Poin pertama yang saya bahas adalah air bersih. Pernahkah kalian berpikir betapa pentingnya air bersih dalam hidup kita? Air bersih bukan hanya untuk minum, tapi juga untuk berbagai keperluan lainnya. Yuk kita bahas tentang air bersih, sumber kehidupan kita. Pentingnya air bersih dalam kehidupan kita. Bayangkan, hidup tanpa air bersih, kita tidak bisa minum, mandi, mencuci, menyiram tanaman, dan menjalankan berbagai kegiatan lainnya. Air bersih juga penting untuk pertanian, industri, dan energi. Tanpa air bersih, kehidupan di bumi ini akan terancam. Berikut saya akan membahas tentang ciri-ciri air bersih. Air bersih memiliki ciri-ciri khusus seperti airnya jernih, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Air bersih juga bebas dari kotoran, bakteri, virus, dan zat kimia berbahaya. Air bersih yang aman untuk dikonsumsi bisa didapatkan dari berbagai sumber seperti sumber air tanah, mata air leding, dan air kemasan. Sehingga pentingnya untuk memilih sumber air yang terpercaya untuk memastikan kebersihannya. Nah, contohnya pilihlah air kemasan dengan label yang jelas, lengkap, dan tanggal kadaluarsanya yang masih berlaku. Jika kalian menggunakan air sumur, pastikan sumur terlindungi dari kontaminasi. Agar air bersih dan aman diminum, ada standar kualitas air minum yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan dan Lingkungan. Standar ini meliputi kadar mikroorganisme, kimia, dan sifat fisik air minum. Jika air minum tidak memenuhi standar, maka bisa menyebabkan berbahaya bagi kesehatan. Contohnya, standar kualitas air minum di Indonesia atau negara lain. Di Indonesia, standar kualitas air minum diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan. Contohnya, air minum tidak boleh mengandung bakteri coliform yang bisa menyebabkan penyakit. Mengonsumsi air bersih memiliki banyak manfaat, seperti mencegah penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan parasit. Air bersih juga membantu tubuh berfungsi dengan baik, seperti mengatur suhu tubuh, mengatur nutrisi, dan membuang racun. Air bersih membuat kita merasa segar dan sehat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Nah, ada beberapa tips untuk memilih air bersih. Yang pertama, untuk dikonsumsi, seperti pilih sumber air yang terpercaya. Yang kedua, perhatikan label dan air kemasan. Yang ketiga, rebus air selama beberapa menit sebelum dikonsumsi. Yang keempat, gunakan filter air. Nah, ingat, air bersih adalah kebutuhan dasar manusia. Pastikan kita selalu mengonsumsi air bersih untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan kita. Poin selanjutnya yaitu drainase. Drainase berperan penting dalam mengatur aliran air, mencegah banjir, dan menjaga lingkungan tetap bersih. Yuk kita simak penjelasannya. Drainase adalah jaringan aliran yang berfungsi untuk mengalirkan air berlebih. Air berlebih ini bisa berasal dari hujan atau luapan sungai. Tujuan utama drainase adalah untuk mencegah genangan air, banjir, dan tanah longsor. Drainase juga penting untuk menjaga kondisi tanah agar tetap stabil, mencegah kerusakan infrastruktur, dan mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh genangan air. Contohnya dampak negatif yaitu jika tidak ada drainase, jalan bisa tergenang air, rumah bisa banjir, dan tanah bisa longsor. Drainase memiliki berbagai jenis. Ada single purpose drainage yang hanya untuk satu fungsi, yaitu misalnya hanya untuk menampung air hujan. Kemudian ada multi purpose drainage yang untuk berbagai fungsi, seperti menampung air hujan dan air limbah. Lalu drainase alami yang terbentuk secara alami seperti sungai dan danau.
Kemudian ada drenase buatan yang dibuat oleh manusia seperti saluran drenase di jalan raya. Pola drenase. Pola jaringan drenase bergantung pada topografi dan tata guna lahan. Ada berbagai pola seperti pola alami, pola siku, pola jaring-jaring, pola paralel, dan pola green iron. Bentuk penampang saluran juga bervariasi seperti lingkaran, setengah lingkaran, persegi panjang, segitiga, dan trapesium. Bentuk penampang dipilih berdasarkan kebutuhan dan kondisi lingkungannya. Contohnya bentuk penampang lingkaran dan persegi panjang. Penampang lingkaran sering digunakan untuk gorong-gorong, sedangkan bentuk penampang persegi panjang sering digunakan untuk saluran drenase di jalan raya. Drenase yang baik harus mampu mengalirkan air dengan lancar, menggunakan material yang sesuai, dan mencegah banjir, erosi, dan kerusakan struktur. Drenase juga harus memperhatikan estetika lingkungan. Contohnya, drenase yang baik adalah drenase yang tidak menimbulkan genangan air dan terbuat dari material kuat dan tahan lama dan tidak mengganggu keindahan lingkungan sekitar. Masalah yang sering terjadi pada drenase antara lain pertumbuhan populasi yang menyebabkan meningkatnya limbah. Masalah yang sering terjadi pada drenase antara lain pertumbuhan populasi yang menyebabkan meningkatnya limbah, pengolahan limbah yang tidak tepat, faktor alam seperti tanah longsor, dan minimnya informasi dan koordinasi. Nah, contoh kasus yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia banyak daerah yang mengalami banjir karena saluran drenasenya yang tidak memadai, terutama di daerah perkotaan yang padat penduduknya. Untuk mengatasi masalah drenase, dibutuhkan solusi yang komprehensif seperti solusi tentang pengolahan limbah, penambahan penyaringan sampah di saluran drenase, dan pengaturan lintas air. Contohnya upaya yang telah dilakukan di Indonesia atau di negara lain. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan sistem drenase di berbagai daerah, seperti dengan membangun saluran drenase baru, membersihkan saluran drenase yang sudah ada, dan mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan limbah. Cara membuat drenase bisa kita buat drenase di rumah, yaitu dengan beberapa langkah berikut. Cek kondisi dan kontur tanah, pilih pipa saluran drenase yang sesuai, buat tarik untuk menampung air, buat sumur resapan air, dan material yang bisa digunakan dalam pembuatan drenase antara lain non-woven geotextile, geomembran vertical drainage material, dan geopipe. Ingat, menjaga kebersihan dan kelancaran saluran drenase merupakan tanggung jawab kita bersama. Dengan drenase yang baik, kita dapat mencegah banjir dan menjaga lingkungan tetap sehat. Poin yang berikut yaitu sampah. Sampah adalah masalah yang serius, tapi jangan khawatir, kita bisa mengatasinya bersama. Yuk simak penjelasannya. Pengertian sampah. Sampah adalah sisa kegiatan manusia yang tidak lagi bisa dimanfaatkan. Sampah dapat berupa sisa makanan, kemasan, barang bekas, dan lain-lainnya. Contohnya seperti plastik bekas, kardus, botol kaca, dan sisa makanan. Sampah dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya, yaitu sampah organik, anorganik, dan B3. Wujudnya ada yang padat dan cair, dan sumbernya bisa berasal dari alam, manusia, konsumsi, dan industri. Contohnya sampah organik berasal dari makhluk hidup seperti sisa makanan, lalu sampah organik berasal dari bahan sintesis seperti plastik, dan sampah B3 dari fasilitas
pelayanan kesehatan, yaitu limbah medis seperti limbah infeksius, limbah benda tajam, limbah patogen, limbah kimia, dan limbah radioaktif. Nah, sampah juga bisa dimanfaatkan kembali. Sampah tidak selalu menjadi masalah. Beberapa jenis sampah bisa dimanfaatkan seperti sampah organik yang dapat diolah menjadi kompos atau pakan ternak, dan sampah anorganik yang dapat didaur ulang. Contohnya, sampah organik bisa diolah menjadi kompos untuk menyuburkan tanah, dan botol plastik bisa didaur ulang untuk menjadi bahan baku untuk membuat produk baru. Dampak negatif sampah. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan, merusak kesehatan, dan memperparah perubahan iklim. Sampah plastik yang tidak terurai menjadi sampah abadi di alam. Dampak negatif sampah, contohnya sampah plastik yang mencemari lautan dapat membahayakan hewan laut dan menyebabkan kerusakan ekosistem. Ada banyak upaya untuk menangani sampah, seperti pilah sampah dari sumber, gunakan kembali barang yang masih bisa digunakan, buat kompos dari sampah organik, gunakan lubang biopori, buat ekoenzim, gunakan black soldier fly untuk mengelola sampah organik, daur ulang sampah anorganik, dan insinerasi sampah dengan cara aman dan berwawasan lingkungan. Kita melakukan pelaksanaan setiap upaya. Contohnya, kita bisa memilah sampah organik dan anorganik di rumah, menggunakan kembali botol plastik untuk menyimpan makanan, dan mengelola sampah organik menjadi kompos, atau dengan program Reduce Waste to Landfill dari Waste for Changi adalah perusahaan yang menyediakan layanan pengelolaan sampah untuk membantu mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA. Ingat, menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita kurangi sampah dan olah sampah dengan baik untuk menjaga kesehatan dan kelestarian bumi kita. Poin yang terakhir yaitu air limbah. Air limbah merupakan sisa penggunaan air yang bisa mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Yuk kita simak penjelasannya. Air limbah adalah sisa air yang dibuang dari rumah tangga, industri, dan tempat umum. Air limbah biasanya mengandung zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Air limbah memiliki karakteristik fisik seperti suhu, kekeruhan, warna, dan bau. Air limbah juga memiliki karakteristik kimia seperti kandungan bahan organik, pH, klorida, kebasaan, sulfur, zat beracun, logam berat, nitrogen, dan fosfor. Air limbah berasal dari berbagai sumber seperti rumah tangga, yaitu tinja, air seni, air cucian, dan industri, yaitu air sisa proses produksi. Untuk mengurangi dampak negatif air limbah, dibutuhkan pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah dapat dilakukan berdasarkan tingkatan perlakuan, yaitu pretreatment. Pengolahan primer, sekunder, tersier, atau berdasarkan karakteristik limbah, fisik, kimia, biologi. Kasus pengolahan air limbah di Indonesia yang menggunakan sistem pengolahan air limbah untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Ingat, pengolahan air limbah yang baik adalah kunci untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Mari kita bersama-sama peduli terhadap lingkungan dan mengelola air limbah dengan baik.